Karena Jenderal Gatot memegang 3 legacy dalam dirinya, yang ini akan berbahaya kalau dikaitkan dengan konstelasi 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya mau membacakan, menguber berita yang ngeri-ngeri sedap, sedang viral ya, dan masih tetap mengenai Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang dianggap dalam tanda kutip mbalilo ya. Karena begitu masih menjadi Panglima TNI, sudah kritis dan berbeda dengan penguasa ya. Di sini ada berita yang ngeri-ngeri sedap. Jenderal Gatot ungkap dicopot Jokowi gegara gelar nobar film G30 SPKI. Dulu memang Gatot Nurmantio waktu jadi Panglima TNI terkenal dia memerintahkan agar nobar film pengkhianatan G30 SPKI yang merupakan film wajib bagi anak-anak SD, SMP, SMA di era Orde Baru. Jadi saya ingat pertama kali nonton film itu digerakkan ketika saya SD. Saya SD Persit 1. Nah, bisa dibayangkan kan? SD Persit 1 Kartika apa lupa saya. Tapi Persit itu Persatuan Istri Prajurit. Jadi SD TNI juga ya, walaupun ya SD biasa saja sesungguhnya, tidak ada pelajaran-pelajaran khusus ya. Glora.co, Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI periode 2015-2017, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengisahkan mengapa ia dicopot dari jabatannya di penghujung 2017. Padahal ia harusnya masih berkarir di TNI sampai masa pensiun akhir Maret 2018. Lumayan juga ya sebenarnya. Secara tiba-tiba Presiden Joko Widodo mencopot Gatot dengan mengirim surat ke pimpinan DPR agar digantikan Kepala Staf Angkatan Udara Kesau Marsikal Hadi Cahyanto. Pun mutasi terakhir yang diteken Gatot akhirnya dibatalkan oleh Hadi. Menurut Gatot, ini bukan Gatot ya, Gatot Nurmantio ya, penggantian posisi pucuk pimpinan TNI terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30 SPKI pada 2017. Keputusan Gatot kala itu memang mengagetkan banyak pihak. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai. Saya sebuat saja PDIP. Saking semangatnya sebut jadi sebuat ya. Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih. Justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan benar-benar saya diganti, kata Gatot di akun channel YouTube Hersubeno Arif, seperti dikutip Republika Selasa 22 September. Gatot mengaku kemungkinan bangkitnya PKI di Indonesia bukan sebuah hal yang tidak mungkin. Dia mengamati PKI gaya baru bangkit sejak 2008 ketika seluruh mata pelajaran di sekolah menghapuskan sejarah kelam tentang peristiwa G30 SPKI. Menurut dia, hal itu menandakan memang gerakan tersebut tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dapat dirasakan. Karena itu Gatot sejak menjabat sebagai Panglima Kostrad pada 2013-2014 kerap mengisi kuliah umum di berbagai kampus untuk melawan gerakan PKI gaya baru. Ini suatu hal yang sangat berbahaya, karena kalau yang paling unit kecil adalah kelas 6 SD, maka ditambah taruhlah sekarang ini, maka mereka semua yang duduk di universitas tidak pernah mengenyam pelajaran tersebut
sehingga pada 2017 kita sama-sama ingat generasi muda 90% lebih tidak percaya adanya PKI. Maka dengan data-data yang ada pertama kali saya menjabat Pangkostrat, saya beranikan untuk kuliah umum proxy war di Universitas Indonesia, kata Gatot. Bisa dilihat lagi ya wawancara saya dengan Gatot Nurmantio, nanti tampilkan lagi thumbnailnya ya, dia bercerita mengenai kuliah atau memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia ini. Dia melanjutkan, gerakan PKI gaya baru semakin nyata saat ini lantaran berhasil mengganti hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Padahal menurut Gatot, Pancasila pada 1 Juni ini adalah konsep Trisila dan Ekasila yang disampaikan Bung Karno. Diusulkannya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini prosesnya dihentikan, bukan dicabut, juga menandakan adanya kekuatan yang ingin mengganti Pancasila. Maka mereka sudah investasi lebih dulu. Jadi mereka secara tidak langsung hampir seluruh bangsa memperingati hari Pancasila pada 1 Juni. Dan lebih lanjut lagi adanya RUU HIP, kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD tersebut. Berita ini sudah sangat trending ya. Jadi Sobat RH sekalian, isu mengenai PKI itu selalu dibawakan oleh Gatot Nurmantio dalam berbagai kesempatan. Memang berat bagi kita untuk menangkap secara persis apakah memang masih ada PKI ini ya, setelah berlalu selama 65 ke sini 55 tahun. Jadi kalau anak-anak PKI pada waktu itu ya let's say mereka kelahiran tahun 60-an, ya mereka masih eksis ya 50-an. Tapi apakah ideologinya itu akan mereka serap dari ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka, om-om mereka, tante-tante mereka? Berapa banyak orang seperti Ripka Ciptaning yang misalnya yang dengan santai mengatakan bangga menjadi anak PKI. Memang pada era reformasi ini, meski PKI ajaran komunis tetap dilarang karena memang TAF MPR nomor 25 MPR tahun 1966 tidak dicabut dan PKI serta komunisme masih menjadi ajaran yang dilarang, tapi aktualisasi orang-orang untuk mengatakan bahwa dia anak PKI, bahwa dia adalah berasal dari keluarga penganut komunisme misalnya, itu jauh lebih bebas dibandingkan pada era Orde Baru. Jadi kalau kita melihat komunisme ini Sobat Era sekalian, kita melihatnya dalam kacamata yang sangat dilematis. Kenapa? Pada era Orde Baru, isu komunisme itu digunakan untuk menggebuk siapa saja yang menentang Orde Baru. Dengan mencap dia sebagai komunis, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan dukungan dan sah, legitimate untuk disingkirkan. Padahal mungkin tidak semuanya komunisme. Karena itulah generasi-generasi baru yang menentang Orde Baru, ya rata-rata menolak penggunaan isu label apapun untuk menyingkirkan kelompok-kelompok kritis. Nah, sekarang pada era reformasi ini kurang lebih sama sebenarnya. Menggunakan Pancasila sebagai pembeda dengan mengatakan bahwa saya Pancasila, Anda bukan. Saya pro NKRI, Anda bukan. Kira-kira begitu. Karena itu, pola-pola seperti itu harusnya kita buang. Tetapi Sobat Era sekalian, kita tetap harus aware dengan ancaman ideologi ya, penggantian Pancasila sebagaimana disebutkan oleh Gatot Nurmantio. Sebagai bentuk kewaspadaan kita semua. Tentu dengan menghormati hukum dan azas praduga tak bersalah. Tapi menarik Sobat Era sekalian, apa korelasi pemutaran film G30 SPKI dengan pencopotan Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI? Apakah pemerintah penguasa merasa terganggu dengan film tersebut? Apakah karena penguasa atau pemerintah tidak suka dengan film itu yang secara nyata-nyata menggambarkan kekejaman PKI dan mengangkat satu tokoh, yaitu Jenderal Soeharto sebagai
orang yang menyelamatkan bangsa ini dari pemberontakan G30 PKI. Jadi film itu sendiri sebenarnya film yang kontroversial dan dilematis sesungguhnya. Tapi bagaimanapun dari masa ke masa, komunisme itu non-accepted. Jadi Orde Baru ke Orde Reformasi, mereka masih mengalami persoalan kalau membawa label PKI. Putusan MK pernah membebaskan ex-PKI bisa untuk memilih dan dipilih. The right to vote dan the right to be a candidate. Tetapi masih ditolak untuk presiden dan wakil presiden. Jadi sobat daerah sekalian, kita lihat saja bagaimana arah dari pernyataan Jenderal Gatot ini. Tapi ada satu yang saya tangkap pada waktu itu, dan ini informasi dari seorang teman yang saya tidak sebutkan namanya. Kenapa pemerintah begitu khawatirnya dengan Jenderal Gatot? Karena Jenderal Gatot memegang 3 legacy dalam dirinya yang ini akan berbahaya kalau dikaitkan dengan konstelasi 2019. Karena pada waktu itu kira-kira 2016. Apa itu? Satu, dia adalah Jenderal Angkatan Darat, ya. Yang kedua, dia berasal dari etnis mayoritas Jawa, dan ketiga, dia berasal dari keluarga santri. 3 kekuatan dalam satu dirinya inilah yang dianggap sebagai sumber yang bisa membahayakan atau menjadi rival kuat bagi Presiden Jokowi, katakanlah begitu. Makanya cepat-cepat dicopot biar dia tidak tumbuh sebagai sosok yang powerful. Ya biasa saja sobat era sekalian dalam politik. Kita ingat bagaimana Panglima ABRI pada waktu itu, sebelum TNI namanya ABRI kan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena kepolisian masuk di dalamnya. Bagaimana Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf begitu populernya. Tapi Pak Harto kemudian menyingkirkannya dan menyimpannya menjadi ketua BPK waktu itu, ya. Masih mending daripada LB Murdani yang hanya dicopot saja tapi tidak diberikan jabatan apa-apa setelah itu. Kenapa begitu? Ya sederhana, kekuasaan tidak ingin matahari lain. Jadi ada 2 soal di sini. Selain isu soal komunisme itu sendiri, yang kedua adalah isu tentang persaingan kekuasaan, dan Gatot adalah orang yang disebut-sebut merupakan calon presiden potensial ketika sekitar tahun 2016-2017 itu. Karena itulah pensiunnya dipercepat agar dia tidak menjadi sosok yang powerful. Dan sangat kontroversial ketika Gatot berpeci putih, ya, orang bilangnya topi haji, ya, atau peci haji, hadir dalam 212 dan merasa comfortable menjadi bagian dari itu. Nah, ini juga yang mengkhawatirkan pemerintahan Jokowi, yang membuat Presiden Jokowi juga mencopot Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi sobat daerah sekalian, bisa ada korelasinya, bisa tidak soal pemutaran film G30 PKI tersebut. Tapi yang jelas, ketika menjadi Panglima TNI, sosok Gatot Nurmantio adalah sosok yang sangat dikhawatirkan akan menjadi calon pemimpin yang diperhitungkan, calon presiden yang diperhitungkan, karena 3 legacy tadi. Jenderal Angkatan Darat dari Jawa dan juga dari keluarga santri. Ya kalau kita mau frankly speaking, sama khawatirnya orang sama Anies Baswedan untuk 2024. Walaupun modal Anies tidak sehebat legacy Jenderal Gatot. Anies bukan jenderal, tidak juga berasal dari etnis Jawa, walaupun barangkali bisa dikatakan sebagai orang dari keluarga santri karena kakeknya memang salah satu the founding parents, A.R. Baswedan, pernah menjadi menteri juga, ya, dan juga dikenal sebagai santri, ya. Lalu dia sendiri memang lebih dekat dengan kelompok-kelompok kanan, ya, dalam peta politik Indonesia. Itu pun sudah dikhawatirkan, apalagi Gatot Nurmantio. Sobat daerah sekalian, sebenarnya kita memerlukan banyak bibit pemimpin bangsa. Karena itulah saya, Rizal Ramli, dan teman-teman mengajukan judicial review
ke Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang batas presiden, ya agar orang-orang ini bisa berkompetisi secara fair. Gatot Nurmantio is okay, Anies Baswedan is okay, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Biarlah rakyat yang memutuskan siapa yang akan dipilih. Jangan konglomerat, jangan para cukong, dan jangan para oligarki, dan jangan para elit kekuasaan. Ya, sahabat daerah sekalian, kita lihat nanti sepak terjang Gatot Nurmantio selanjutnya. Apakah akan tetap berkibar sampai 2024? Apakah ya cukup berputar-putar di sini saja? Ya, selain nasib juga waktu yang akan menentukan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, dicecap, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.